Your will lies deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. Hasil tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Buriram hari pertama sesi 1, Marc Marquez tercepat. Hasil tes pramusim MotoGP 2026 di sirkuit Buriram hari pertama sesi 1 benar-benar langsung memanaskan persaingan. Baru memasuki hari pertama, tensi sudah terasa seperti balapan sesungguhnya. Dan nama yang kembali mencuri perhatian tak lain adalah pembalap andalan Ducati Lenovo, Marc Marquez. Rider berjuluk The Baby Alien itu tampil luar biasa dengan mencatatkan waktu tercepat 1 menit 30,151 detik. Catatan tersebut menempatkannya di puncak timesheet sesi pertama dan sekaligus mengirim sinyal tegas kepada para rival. Marquez datang ke MotoGP 2026 bukan sekedar untuk meramaikan persaingan, melainkan untuk mendominasi. Yang membuat hasil ini semakin menarik, Marquez hanya unggul tipis 0,121 detik dari rekan setimnya di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, yang berada di posisi kedua. Selisih waktu yang sangat kecil ini langsung memunculkan satu pertanyaan besar. Apakah musim 2026 akan menjadi panggung duel panas internal Ducati? Dua pembalap papan atas dalam satu tim, sama-sama cepat, sama-sama lapar gelar. Jika performa ini berlanjut, tensi di garasi Ducati bisa saja sama panasnya dengan persaingan di lintasan. Menariknya, sesi gemilang Marquez tidak berjalan mulus sejak awal. Mengutip laporan Crash.net, sang juara dunia 8 kali itu sempat terjatuh ketika sesi pertama baru saja dimulai. Insiden tersebut sempat membuat jantung para penggemar berdegup kencang. Namun kabar baiknya, pembalap asal Spanyol itu tidak mengalami cedera berarti dan bisa kembali ke lintasan. Justru disitulah mental juara Marquez terlihat jelas. Setelah terjatuh, ia bangkit dan langsung menunjukkan kecepatan terbaiknya. Tidak semua pembalap mampu menjaga fokus dan performa setelah mengalami crash di awal sesi. Namun bagi Marquez, insiden itu seperti tak berarti apa-apa. Ia tetap agresif, presisi, dan tajam dalam setiap sektor. Jika menilik sejarah, performa impresif Marquez di Buriram memang bukan kejutan. Sirkuit yang memiliki karakter cepat dengan kombinasi tikungan teknikal ini seolah cocok dengan gaya balapnya yang agresif. Marquez tercatat sudah 3 kali menang di MotoGP Thailand yang digelar di Chang International Circuit, yakni pada 2018, 2019, dan 2025. Rekam jejak tersebut menjadi modal psikologis yang sangat kuat. Namun, persaingan tentu tak hanya milik dua rider Ducati. Salah satu nama yang patut diperhitungkan adalah pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi. Setelah tampil impresif di penutupan tes pramusim Malaysia, Bezzecchi kembali menunjukkan konsistensinya di Buriram. Pada sesi pertama ini, ia hanya terpaut 0,258 detik dari Marquez. Selisih yang sangat tipis dan menunjukkan bahwa Aprilia memiliki paket motor yang kompetitif. Bezzecchi terlihat nyaman dengan motornya, mampu menjaga ritme, dan stabil di beberapa lap cepat. Jika ia mampu mempertahankan konsistensi ini hingga seri pembuka, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ancaman serius bagi dominasi Ducati. Persaingan 3 nama ini, Marquez, Bagnaia, dan Bezzecchi, membuat pramusim terasa seperti miniatur musim balap sesungguhnya. Ducati memang terlihat sangat kuat, tetapi Aprilia jelas tidak ingin hanya menjadi penonton. Tes pramusim sendiri memang bukan ajang perebutan poin, namun hasilnya seringkali menjadi gambaran awal kekuatan tim dan pembalap sebelum musim resmi dimulai. Kecepatan satu lap, konsistensi long run, hingga adaptasi dengan setting baru menjadi indikator penting. Dalam hal ini, Marquez tampak sudah menemukan ritme terbaiknya bersama Ducati. Yang juga menarik adalah dinamika internal Ducati. Bagnaia tentu tidak akan tinggal diam. Statusnya sebagai salah satu pembalap terbaik saat ini, membuatnya pasti ingin membuktikan bahwa ia tetap menjadi referensi utama di tim. Selisih 0,121 detik jelas bukan jurang yang besar. Sedikit perubahan setup saja bisa membalikan keadaan. Jika keduanya terus berada di papan atas sepanjang musim, persaingan bisa berkembang menjadi duel klasik dalam satu tim. Keras, namun profesional.
Situasi seperti ini kerap menghadirkan drama, strategi tim yang rumit, hingga perang mental di setiap seri. Sementara itu, Bezzecchi bawa misi berbeda. Ia ingin membuktikan bahwa Aprilia mampu bersaing secara konsisten melawan raksasa seperti Ducati. Dengan jarak waktu yang sangat kompetitif di sesi pertama, peluang untuk merusak dominasi Marquez terbuka lebar. Hari pertama sesi 1 ini memang baru permulaan. Masih ada banyak sesi yang harus dijalani sebelum benar-benar mendapatkan gambaran final kekuatan masing-masing pembalap. Namun satu hal yang pasti, Marc Marquez sudah mengirim pesan keras kepada seluruh grid. Terjatuh di awal sesi, bangkit, lalu menjadi yang tercepat, itulah karakter seorang juara. Jika performa ini konsisten hingga seri pembuka, musim MotoGP 2026 berpotensi menjadi salah satu yang paling panas dalam beberapa tahun terakhir. Kini publik hanya bisa menanti, apakah Marquez benar-benar akan mendominasi? Atau justru Bagnaia dan Bezzecchi yang akan menggagalkan ambisinya? Satu yang jelas, Buriram telah membuka cerita besar untuk musim yang menjanjikan pertarungan sengit sejak lap pertama. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your PD duet Marquez-Bagnaia menggila di MotoGP 2026. Bos Ducati, situasi sekarang berbeda. Bayang-bayang musim 2025 memang belum sepenuhnya sirna. Tahun itu menjadi periode yang tak mudah bagi Francesco Bagnaia. Performa yang naik turun, adaptasi yang tersendat dengan Desmosedici GP25, serta tekanan besar dari dalam garasi sendiri membuat sang juara dunia 2 kali tampak kehilangan sentuhan terbaiknya. Namun memasuki MotoGP 2026, atmosfer berubah. Ada aura baru, ada tekad yang terasa lebih tajam. Ironisnya, ketika Bagnaia terseok, rekan setimnya justru melesat. Marc Marquez tampil dominan sepanjang musim lalu. Dengan motor yang sama, Marquez memperlihatkan kelasnya sebagai legenda hidup, meraih kemenangan demi kemenangan hingga akhirnya mengunci gelar dunia ketujuhnya. Kontras itu begitu nyata. Di satu sisi, Marquez berdiri di puncak. Di sisi lain, Bagnaia harus puas mengakhiri musim di posisi kelima klasemen dengan hanya 2 kemenangan Grand Prix. Bagi sebagian orang, itu tanda kemunduran, namun tidak bagi manajemen Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi D'Aligna, justru melihat sesuatu yang berbeda saat menyambut musim baru. Menurutnya, Bagnaia yang kembali dari libur musim dingin bukanlah sosok yang sama seperti di penghujung 2025. Ketika dia kembali, saya melihat Pecco yang benar-benar berbeda dengan mentalitas yang berbeda, ungkap D'Aligna kepada situs resmi MotoGP. Bahkan, ia menyebut versi terbaru Bagnaia ini mengingatkannya pada performa sang pembalap di musim 2024, masa ketika ia tampil tajam, percaya diri, dan sulit ditaklukkan. Perubahan itu bukan terjadi begitu saja, ada komunikasi intens yang terjalin di balik layar. Diskusi panjang dilakukan antara Bagnaia dengan jajaran manajemen Ducati, dipimpin langsung oleh D'Aligna. Mereka membedah setiap detail, dari sisi teknis, pendekatan balap, hingga aspek psikologis. Hasilnya mulai terlihat sejak tes Valencia pada November lalu. Di sana, Bagnaia untuk pertama kalinya menjajal prototipe awal GP26. Motor tersebut memberinya sensasi yang sempat hilang sepanjang 2025, rasa percaya diri pada bagian depan motor. Feeling itulah yang selama ini menjadi fondasi gaya balapnya, presisi saat masuk tikungan, dan kestabilan ketika mengerem keras. Masalah utama Bagnaia musim lalu memang terletak pada front-end confidence. Ia kerap terlihat ragu saat memaksimalkan potensi GP25 di area pengereman. Dalam MotoGP modern, sepersekian detik di fase itu bisa menentukan segalanya. Ketika rasa percaya diri goyah, hasil pun ikut terdampak. Namun, GP26 memberi harapan baru. Perkembangan positif itu berlanjut saat tes pramusim di Sepang. Simulasi sprint yang ia jalani menunjukkan progres signifikan. Bukan hanya soal catatan waktu, tetapi konsistensi dan bahasa tubuhnya di atas motor. Pecco terlihat kembali menyerang, bukan sekedar bertahan. Optimisme pun merebak di garasi Borgo Panigale. Ducati sadar, memiliki 2 pembalap sekaliber Marquez dan Bagnaia dalam satu tim adalah pedang bermata 2. Di satu sisi, itu kombinasi mematikan yang bisa mendominasi kejuaraan. Di sisi lain, potensi gesekan internal selalu ada. Namun, D'Aligna yakin situasi kini berbeda. Ia melihat kedewasaan dan pemahaman yang lebih matang dari keduanya.
Jika Marquez tetap mempertahankan levelnya dan Bagnaia benar-benar kembali ke performa terbaik, duet ini bisa menjadi salah satu yang paling menggila dalam sejarah MotoGP modern. Bayangkan dua mantan juara dunia saling dorong di setiap seri, berbagi data, sekaligus berkompetisi ketat demi supremasi. Namun, demikian, tekanan tetap membayangi Bagnaia. Isu masa depan terus berhembus. Rumor tentang potensi duet Marquez dengan rising star Pedro Acosta pada 2027 mulai ramai dibicarakan. Ducati dikenal tak segan membuat keputusan besar demi masa depan. Jika performa Bagnaia tak sesuai ekspektasi, kursinya bisa saja menjadi bahan evaluasi. Nama Marco Bezzecchi pun sempat dikaitkan sebagai opsi alternatif, mengingat kedekatannya dengan Bagnaia di VR46. Bahkan, spekulasi mengenai peluang hengkang ke Aprilia Racing ikut mencuat. MotoGP memang tak pernah kekurangan drama di luar lintasan. Namun untuk saat ini, fokus Bagnaia hanya satu, pembuktian. Musim 2026 menjadi titik krusial dalam kariernya bersama Ducati. Ia tak lagi sekedar pembalap bertala atau juara masa lalu. Ia harus menunjukkan bahwa dirinya masih layak menjadi pusat proyek jangka panjang pabrikan asal Italia itu. Ducati merasa telah menemukan kembali Pecco terbaik, sosok yang tenang, analitis, tetapi agresif saat lampu start padam, sosok yang mampu bangkit setelah terjatuh, secara harfiah maupun mental. Pertanyaannya kini sederhana namun menentukan, apakah kebangkitan ini akan membawanya kembali ke jalur juara atau justru menjadi bab terakhirnya bersama Ducati? Jawabannya akan terhampar di setiap tikungan, setiap duel pengereman, dan setiap sprint menuju garis finish musim 2026. Satu hal yang pasti, jika Bagnaia benar-benar kembali dan Marquez tetap hangar juara, MotoGP musim ini berpotensi menyajikan pertarungan epik yang akan dikenang lama. Ducati pun siap menyambut era baru dengan dua singa dalam satu kandang. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Jadwal tes pramusim MotoGP 2026 akhir pekan ini. Marc Marquez fokus dongkrak top speed Ducati di Buriram. Denyut persaingan musim baru semakin terasa. Tes pramusim terakhir MotoGP 2026 akan digelar akhir pekan ini di MotoGP, tepatnya di sirkuit Buriram, Thailand, pada 21 hingga 22 Februari 2026. 2 hari yang akan menjadi penentuan terakhir sebelum seluruh pembalap benar-benar terjun ke medan tempur pada seri pembuka yang juga berlangsung di lintasan yang sama, 27 Februari, 1 Maret. Tes ini bukan sekadar formalitas. Inilah momen terakhir bagi tim dan pembalap untuk menyempurnakan setelan motor, membaca data, dan memastikan setiap detail teknis bekerja maksimal. Setelah sesi sebelumnya digelar di sirkuit Sepang, Malaysia, kini tantangan berbeda sudah menanti di Buriram. Sirkuit dengan suhu ekstrim, aspal panas, dan karakter trek yang menuntut daya tahan fisik tingkat tinggi. Buriram dikenal sebagai salah satu lintasan paling kejam dalam kalender balap. Panas mesin yang berpadu dengan temperatur udara Thailand bisa menguras energi pembalap hanya dalam hitungan lap. Tak heran juga banyak tim memfokuskan pengujian pada efisiensi aerodinamika, manajemen suhu mesin, serta adaptasi terhadap karakter ban Michelin yang menjadi pemasok tunggal MotoGP. Sorotan besar tentu mengarah kepada Marc Marquez. Pembalap yang kini membela Ducati Corse itu disebut tengah bekerja keras membantu pengembangan Desmos Cedici, khususnya dalam meningkatkan top speed tanpa mengorbankan kelincahan motor di tikungan. Marquez memahami betul bahwa lintasan Buriram memiliki beberapa straight panjang yang menuntut akselerasi dan kecepatan puncak optimal. Namun, panas ekstrim juga bisa mengubah karakter motor secara drastis. Karena itu fokusnya bukan hanya soal menambah tenaga, tetapi juga bagaimana paket aerodinamika baru mampu menjaga stabilitas dan efisiensi pendinginan. Sirkuit Buriram selalu menuntut fisik para pembalap, apalagi karena suhu panas dari mesin. Kami tengah menguji paket aero berbeda agar motor lebih lincah, ujarnya. Bagi Ducati, kehadiran Marquez bukan hanya soal prestis. Ia membawa pengalaman panjang dalam pengembangan motor juara. Kombinasi agresivitasnya di lintasan dan ketajamannya membaca data teknis diharapkan mampu memberi keuntungan tambahan bagi Desmos Cedici musim ini. Jika top speed bisa ditingkatkan tanpa kehilangan stabilitas pengereman dan traksi keluar tikungan, Ducati berpotensi membuka musim dengan dominasi.
Namun persaingan tentu tak akan berjalan mudah. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha juga datang dengan misi besar. Ia masih beradaptasi dengan pengembangan mesin V4 terbaru Yamaha, sebuah langkah revolusioner yang diharapkan mampu memperbaiki kelemahan lama mereka di lintasan lurus. Quartararo terang-terangan menyebut top speed sebagai fokus utama. Selama beberapa musim terakhir, Yamaha kerap kehilangan waktu berharga di trek lurus, membuat mereka harus bekerja ekstra keras di sektor tikungan. Di Buriram, kelemahan itu tak boleh terulang. Kami membawa banyak hal baru, namun yang paling penting adalah top speed. Kami tak boleh kehilangan waktu secara cuma-cuma. Tes ini menjadi momen penting sebelum balapan pembuka, tegasnya. Selain duel para bintang besar, tes pramusim ini juga menghadirkan warna baru lewat kehadiran dua rookie yang siap menjalani musim debut di kelas Premier. Nama pertama adalah Toprak Razgatlioglu, juara dunia World SBK yang kini memperkuat pramak Yamaha. Perpindahannya ke MotoGP menjadi salah satu cerita paling dinanti musim ini. Gaya balap agresif dan kemampuan pengereman ekstrimnya diharapkan bisa langsung memberi kejutan. Rookie lainnya adalah Diogo Moreira yang naik kelas dari Moto2 dan bergabung bersama LCR Honda. Bagi Moreira, tes di Buriram adalah kesempatan emas untuk membangun rasa percaya diri sebelum benar-benar bersaing dengan para pembalap terbaik dunia. Buriram sendiri memiliki panjang lintasan 4,55 km dengan kombinasi tikungan cepat dan pengereman keras. Trek ini menuntut keseimbangan sempurna antara akselerasi, stabilitas, dan manajemen ban. Sedikit kesalahan dalam setelan bisa berujung degradasi ban berlebihan atau kehilangan traksi di sektor krusial. Karena itulah 2 hari pengujian ini akan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tim-tim akan menguji berbagai konfigurasi suspensi, mapping mesin, serta perangkat aero terbaru. Data yang terkumpul akan menjadi fondasi strategi balap saat lampu start padam pada seri pembuka nanti. Tes pramusim terakhir MotoGP 2026 di Buriram pada dasarnya adalah cermin awal peta persaingan musim ini. Apakah Ducati benar-benar selangkah lebih maju? Mampukah Yamaha menjawab tantangan top speed? Ataukah justru para rookie menghadirkan kejutan besar? Jawabannya akan mulai terlihat akhir pekan ini. Yang jelas atmosfer panas Thailand tak hanya membakar aspal, tetapi juga membakar ambisi para pembalap untuk membuka musim dengan kemenangan. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your